Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Persembahan bukan cuma soal uang, bukan pula sekadar ritual di gereja. Persembahan adalah cermin hati. Saya pernah melihat seorang ibu tua di desa yang setiap minggu datang ke gereja dengan membawa seikat sayur bayam hasil kebunnya. Ia tidak punya banyak, tapi matanya berbinar saat meletakkan sayur bayam itu di meja persembahan sambil berkata, "Ini milik Tuhan." Di sisi lain, saya melihat banyak orang Kristen masa kini. Mereka sukses, mereka mapan, mereka profesional, tetapi mereka justru mulai kehilangan rasa sakral dalam memberi. Gereja menjadi tempat kegiatan, bukan lagi tempat perjumpaan. Lalu saya bertanya dalam hati, apa yang bisa mempersatukan kita kembali sebagai umat Tuhan yang sejati? Dan jawaban Alkitab justru datang dari sebuah teks yang sering kita lewati begitu saja, yaitu Kitab Bilangan pasal 7 ayat 1-11. Di sana kita menemukan satu prinsip agung, yaitu umat Tuhan dipersatukan bukan oleh status, bukan oleh kekayaan, tapi oleh persembahan yang tulus dan dikuatkan oleh hadirat Allah yang nyata di tengah-tengah mereka. Mari kita lihat konteks sejarahnya. Kitab Bilangan pasal 7 terjadi setelah Musa mendirikan kemah suci. Itu momen besar. Bayangkan, setelah berbulan-bulan berjalan di padang gurun, Tuhan akhirnya berdiam di tengah umatnya. Tabernakel itu adalah lambang kehadiran Allah yang hidup. Dalam kebudayaan kuno Timur Tengah, setiap bangsa memiliki simbol kehadiran ilah mereka. Tapi Israel berbeda. Allah mereka tidak bisa dikurung dalam patung. Ia memilih tinggal di tengah kemah bersama umat yang masih berdebu, letih, dan sering bersungut-sungut. Menurut ahli perjanjian lama seperti Gordon Wenham, pembangunan tabernakel bukan hanya proyek religius, tapi juga proyek sosial. Ia menyatukan 12 suku yang sebelumnya mudah berselisih. Mereka bukan lagi sekedar klan, tetapi satu bangsa, bangsa perjanjian Allah. Setiap suku kemudian membawa persembahan, kereta, lembu, perak, emas, dupa, dan yang indah, semua suku memberi dengan porsi yang sama. Tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Itu tandanya kesetaraan di hadapan Tuhan adalah dasar dari kesatuan umat. Konteks ini menegaskan, ketika umat Allah mempersembahkan sesuatu, mereka sedang berkata, "Kami satu, karena Allah kami satu." Saudara dan sahabatku, dunia hari ini terpecah oleh status sosial, oleh polarisasi, bahkan oleh denominasi gereja. Tapi semangat Bilangan pasal 7 mengingatkan, hanya hadirat Tuhan yang mampu menyatukan hati umat yang berbeda. Kata kunci dari pasal ini adalah melo korban, yang berarti isi persembahan.
bukan cuma benda yang dibawa, tapi makna rohaninya. Dalam bahasa Ibrani, asal katanya kharaf, yang berarti mendekat. Jadi persembahan bukan tentang kehilangan, tapi tentang mendekat kepada Allah. Penulis kitab Bilangan ingin menunjukkan bahwa persembahan bukan untuk menyenangkan Tuhan yang haus akan korban, tetapi untuk menyatukan umat dalam kesadaran bahwa Allah hadir di tengah mereka. Lihat ayat 89 penutup pasal ini. Dikatakan apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, maka Musa mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian. Artinya, setelah umat memberi dengan tulus, Tuhan berbicara. Persembahan membuka jalan bagi hadirat yang berbicara. Dalam teologi Ibrani, hubungan ini sakral, yaitu memberi, taat, Tuhan hadir, umat dikuatkan. Itulah siklus kehidupan iman yang sejati. Sahabat, sekarang mari kita renungkan 3 ajaran teologi dari Bilangan pasal 7 ayat 1-11. Ini yang relevan untuk gereja masa kini. Ajaran yang pertama, persembahan menyatukan umat Allah. Ketika setiap suku membawa bagian persembahan yang sama, itu melatih hati untuk menghargai kebersamaan. Gereja masa kini perlu belajar, bukan perkara besar kecilnya nominal yang penting, tetapi hati yang mau berjalan bersama-sama. Dalam dunia yang semakin egois, orang Kristen dipanggil untuk berkata, kami satu tubuh, kami satu tujuan, kami satu Tuhan. Ajaran yang kedua, persembahan mengundang hadirat Allah. Kemah suci baru berfungsi setelah persembahan dilakukan. Artinya, hati yang memberi adalah wadah bagi hadirat Tuhan. Saat kita memberi dengan iman, seperti memberi waktu, memberi tenaga, memberi sumber daya, bahkan memberi pengampunan, hadirat Tuhan hadir dan mengubah suasana. Banyak gereja kehilangan api karena kehilangan hati yang memberi. Ajaran yang ketiga, persembahan meneguhkan identitas umat pilihan. Bilangan pasalnya yang ke-7 bukan soal transaksi, tapi deklarasi identitas. Umat Israel sedang berkata, kami ini umat yang disertai Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, kita bangga bukan karena kekayaan, tapi kita bangga karena kita diperkenankan Allah. Kita memberi persembahan bukan karena mampu, tapi karena kita tahu siapa yang memiliki hidup kita. Jadi, sahabat, kita dipersatukan oleh persembahan dan dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Ketika umat Tuhan belajar memberi persembahan bersama, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umatnya dengan kuasa dan dengan kasih-Nya. Jadi sahabat, mari kita simpulkan bahwa kitab Bilangan pasal 7 ayat 1-11 mengingatkan kita semua bahwa persembahan bukannya beban. Persembahan adalah berkat. Bukan soal kehilangan,
tetapi soal mengalami kehadiran Tuhan yang menyatukan hati setiap umat percaya. Gereja yang bersatu dalam memberi persembahan akan menjadi gereja yang kuat dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat itulah yang memampukan kita melayani dengan kasih. Bukan gengsi, tetapi dengan iman dan bukan ambisi. Seorang teolog Anabaptis Mennonite, John Howard Yoder, pernah berkata, kekudusan sejati bukan diukur dari banyaknya upacara, tapi dari seberapa dalam hidup kita dalam kasih yang nyata. The true holiness is not in ceremonies, but in lived love. Mari jadikan hidup kita persembahan yang hidup, bukan cuma di altar gereja, tapi di setiap tempat kita bekerja, melayani, dan mengasihi. Ingat, saat umat Tuhan memberi persembahan bersama, Allah hadir. Dan saat Allah hadir, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa persembahan bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi ungkapan kasih yang menyatakan kami di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi umat yang dipersatukan oleh hati yang memberi, bukan oleh kepentingan pribadi. Bangkitkan kembali semangat kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu, seperti waktu kami, tenaga kami, harta kami, bahkan seluruh hidup kami. Tinggallah di tengah kami, ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menguatkan gereja-Mu, meneguhkan keluarga kami, dan menyalakan kembali kasih di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.